Sementara Indonesia ini negara kepulauan yang Ya, luar biasa. Gimana cara Aqua itu memastikan kalau produknya itu ada dari Sabang sampai Merauke? Oke, oke. Oke, mungkin kita agak bergeser sedikit, Pak Rama. Eh, Beberapa tahun yang lalu, mungkin belum lama, ya. COVID pandemi melanda semua industri mungkin yang ada di dunia, nggak cuma yang ada di Indonesia. Kira-kira ya oke lah, Aqua produknya air mineral dalam kondisi apapun tetap dibutuhkan manusia. Tapi kira-kira ada pengaruhnya nggak dari COVID-19 itu ke Danone Aqua sendiri sebagai sebuah bisnis? Ya, untuk pengaruh pastinya ada ya. Cuman bisa kita pastikan untuk dari segi kualitas produk yang disalurkan itu tetap terjaga. Pastinya dalam coping dengan pandemi kita selalu mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah. Mulai dari karyawan-karyawan kita yang ada di pabrik, yang ada di depo, sampai teman-teman kita yang melakukan proses distribusi barang, itu kita jamin untuk proses keselamatannya dia, mulai dari aturan protokol kesehatan dan sebagainya sih, seperti itu. Kalau dari kapasitas supply mungkin ada pengaruh karena mungkin beberapa pegawainya down gitu, ada penurunan produksi nggak? Kalau untuk penurunan produksi mungkin dari impact dari customer kita ya. Dan customer kita selama pandemi berubah lifestyle-nya ya. Yang dulunya mungkin ke kampus, ke kantor, itu langsung pergi ke lokasi langsung bertatap muka. Selama pandemi mereka semua berada di rumah. Artinya pola konsumsinya pasti berubah. Nah, pola konsumsi yang berubah artinya pola demand yang berbeda juga, itu yang menyebabkan perubahan dari rencana produksi dan segala macam sih. Jadi justru karena perubahan dari kegiatan masyarakat sih, lebih ke arah situ, bukan dari segi produksinya kami. Oke, iya ya juga ya kalau dipikir-pikir, walaupun sebenarnya dalam kondisi apapun tetap butuh air minum, tapi Ya, behavior yang berubah membawa dampak terhadap demand ya. Pada ya, akhirnya saya kira demandnya akan tetap stabil, tapi ternyata enggak ya, ya, ada perubahan gitu. Oke, menarik. COVID memang membawa perubahan bagi semua industri, tidak terkecuali Danone Aqua gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, kita sudah mulai lepas dari pandemi sedikit-sedikit, insya ya. Allah. Apakah demand-nya juga balik Pak, jauh ini? Ya, alhamdulillah sih untuk selama proses new normal ini sampai sekarang mungkin sudah ke tahap endemi ya. Itu sendiri dari pergerakan demand sudah mulai normal sih seperti itu. Normal ini dalam artian kembali sebelum masa pandemi. Kalau untuk persis sebelum seperti 2019 mungkin belum, tapi sudah mulai memiliki tren ke arah sebelum pandemi. Oh, oke. Ya, mungkin ini sebuah pertanyaan dari saya. Untuk perusahaan air minum dalam kemasan sekelas Danone Aqua, pernah nggak sih Danone Aqua ini mengalami out of stock atau tidak bisa memenuhi pesanan dari sebuah distributor mungkin misalnya? Kalau untuk sampai out of stock yang cukup masif, saya rasa enggak sih seperti itu sendiri. Nah, karena kalau dari proses distribusi kami, itu kami memastikan bagaimana caranya produk itu bisa tersedia di lapangan. Mulai dari ujung, dari upstreamnya sendiri, kita punya namanya safety stock. Punya safety stock yang ada di pabrik, punya safety stock yang ada di distributor. Safety stock ini biasanya berguna memang untuk menjaga adanya fluktuasi demand yang ada di masyarakat. Biasanya out of stock-nya itu sendiri ya berkurangnya dari safety stock-nya itu sendiri. Nah, dari hal itu yang kita biasanya reaktif untuk bagaimana caranya bisa menambah kapasitas produksi, mengembalikan angka safety stock ini ke angka normal. Untuk di downstream dari segi customer end customer, kita juga memonitor namanya OSA ya, punya on shelf availability, dan itu pastinya kita jaga terus angkanya supaya jangan sampai ada produk yang tidak tersedia di market sih. Itu. Bentar, ini ada dua hal menarik. Yang pertama, berarti Danone Aqua itu punya semacam visibility gitu ya untuk melihat level inventory di distributor.
Oh, Ya. emang punya kemampuan Iya. itu ya untuk memastikan apakah di level distributor ini inventornya sudah Iya. cukup. Kemudian yang kedua, ternyata Danone Aqua juga punya, mungkin bukan visibility sekuat di distributor, tapi dia punya kemampuan untuk melihat apakah di Iya. level market itu masih cukup gitu ya Iya. inventory. Oh, nah, berarti artinya ada, saya nggak tahu, mungkin bagian khusus, satuan khusus atau divisi yang memang turun langsung ke end consumer gitu ya, Iya. melihat availability. Untuk melihat itu memang ada berbagai cara ya. Ada yang mungkin tim yang turun langsung, dan di satu sisi kita kalau di supply chain kenal istilahnya bullwhip effect ya. Tahu impactnya bullwhip effect itu seperti apa. Oleh karena itu di supply chain kita juga di Danone Aqua selalu berupaya bagaimana caranya mulai dari ujung, dari pabrik sampai ke customer itu punya informasi yang sama sih. Makanya tadi saya sebutkan bahkan di level distributor pun kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi bagaimana caranya bisa menjaga dari segi inventory di pabrik dan di distributor juga sih, seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Rama sendiri ya, ada nggak sih Pak tren untuk produk air mineral dalam kemasan ke depannya ini sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu apa, emang stagnan ya model air mineral ya cuma itu, atau mungkin ada tren-tren yang unik gitu? Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu ada air mineral tapi rata-rata ya. Iya. Kalau ke depannya ini kira-kira gimana Pak? Kalau untuk dari segi market sebenarnya saya kurang tahu banyak ya. Cuman karakteristik customer sekarang itu mulai lebih aware terhadap lingkungan ya. Kemudian mereka mulai Gen Z yang sekarang itu tidak seperti yang dulu-dulu ya. Kalau dulu mungkin cuma melulu soal harga. Nah, sekarang tuntutannya lebih banyak lagi nih. Mereka mencari produk mana yang mungkin care terhadap lingkungan, produk mana yang mungkin menggunakan produk yang ramah lingkungan, bisa didaur ulang, seperti itu sih. Arahnya mungkin bisa jadi ke arah sana, dan itu yang dibuktikan dari Danone Aqua bagaimana caranya bisa memenuhi produk-produk yang seperti itu. Perwujudan komitmen Danone Aqua dilakukan juga melalui 3 langkah penting, mulai dari pengembangan ekosistem, pengumpulan sampah plastik, hingga edukasi bagi konsumen. Wujud konkretnya juga kita sudah memiliki galon yang kita pakai reuse ya, untuk kita pakai berulang kali. Kemudian botol kemasan kita sudah menggunakan campuran air PET, yaitu kita kenal istilah dengan reduce. Kemudian produk Aqua Life 100% saat ini terbuat dan dapat didaur ulang secara kembali menjadi botol atau recycle. Ya, saya rasa kurang lebih saya juga rasanya sepakat ya. Rasanya semakin kesini konsumen itu semakin terikat dengan value yang dibawa sebuah perusahaan instead of produknya itu sendiri sebetulnya. Oke, menarik. Kemudian terkait dengan, ya ini mungkin channel yang mungkin saya nggak tahu, mungkin berbeda dengan channel-channel yang sudah disebutkan, yaitu bisnis isi ulang air minum gitu ya. Itu apakah memang juga dalam satu rangkaian channel Danone Aqua, apa memang itu sebuah bisnis yang tidak terjangkau oleh Danone Aqua? Kalau untuk bisnis air isi ulang memang menjadi alternatif konsumen ya untuk memenuhi hidrasinya. Yang kami harapkan memang konsumen itu bisa lebih cermat dan memiliki pengetahuan untuk konsumsi air yang sehat untuk kebutuhan keluarga. Jadi kalau bisa dibilang apakah itu jadi satu, itu tidak juga sih. Tapi nanti produk yang kita hadirkan jelas berbeda antara air isi ulang dengan air yang dari pabrik kami ya. Seperti itu. Harapannya nanti di sini teman-teman bisa tahu bahwa antara dua produk ini memiliki value yang berbeda yang deliver ke customer sih. Untuk menambahkan juga sih Pak Rizky, produk Aqua saat ini baik di botol maupun galon itu sudah dilengkapi dengan kode produksi yang ada di bodinya dan tutupnya. Jadi kalau customer itu ragu terhadap kualitas atau produknya itu sendiri, bisa memastikan antara kode produksi yang ada di bodi, kemasan dengan tutup. Kalau itu sama, insya Allah itu nanti produknya aman. Tapi jika misalnya masih ragu, monggo untuk kontak langsung ke Aqua Menyapa. Oh, oke. Jadi itu akan datang sebagai sebuah, mungkin bisa dibilang kompetitor mungkin ya, daur ulang dibandingkan sebuah bisnis yang ada di dalam jangkauannya Danone Aqua. Oke lah, mungkin itu kasus yang cukup spesifik ya. Mungkin saya bicara kompetitor secara utuh deh.
Jadi mungkin ya beberapa tahun yang lalu kalau kita bicara air mineral dalam kemasan ya cuma Aqua gitu ya. Tapi sekarang ini semakin banyak merek atau kompetitor brand yang lain yang muncul ke permukaan itu. Bagaimana ini Aqua menyikapinya atau mungkin dari supply chain-nya sendiri Pak Rahmat, bagaimana sih cara menyikapinya sekarang mulai muncul ini? Ya, kalau untuk persaingan dengan kompetitor pastinya nanti setiap produk itu memiliki value yang berbeda ya. Yang pasti dari porsi saya sebagai deployment manager adalah bagaimana bisa mendeliver atau menyajikan produk itu selalu ready di market sih. Itu yang mungkin sedikit berbeda mungkin dengan perusahaan yang lain sih. Kekuatannya Aqua yang kita punya pabrik di hampir seluruh Indonesia, punya jalur sales distribusi yang tersebar juga, dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagaimana caranya produk kita selalu tersedia di market sih. Menarik ya. Ada yang bilang number one aspect of quality is availability. Jadi itu yang coba diincar sama Aqua ya. Oke, menarik. Jadi ya oke lah, siapa yang bisa menghentikan kompetitor untuk muncul, apalagi untuk produk-produk yang ya nggak diragukan lagi, memang dibutuhkan masyarakat ya, cepat atau lambat pasti akan kompetitor akan muncul gitu. Oke, tadi kita sudah sempat bahas tentang komitmen Aqua dalam menjaga lingkungan itu ya Pak. Ya. Tapi mungkin saya penasaran ini Pak Rahmat, bagaimana sih cara Danone Aqua itu dalam mengolah limbah dari produknya maupun dari produksinya? Setiap operasional industri pastinya menghasilkan limbah sih. Begitu pula dengan Danone Aqua. Limbah cair dan padat kami selalu kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian setiap tahun Aqua juga diwajibkan untuk mengikuti proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga penilaian industri hijau dari Kementerian Perindustrian. Keduanya adalah penilaian kinerja lingkungan untuk mengukur ketaatan operasional kami. Pabrik Aqua yang ada di Mambal, Bali adalah salah satu perusahaan AMDK yang pertama mendapatkan kategori proper emas yang tertinggi ya untuk dari penilaian proper di tahun 2021 yang lalu. Itu adalah tahun keempat kategori emas itu diterima, jadi udah 4 tahun berturut-turut. Kemudian dalam penggunaan energi, Danone Aqua juga berkomitmen mengurangi karbon dengan cara menggunakan panel surya ya. Dan beberapa pabrik ini sudah menggunakannya. Salah satunya adalah pabrik Aqua di Mekarsari, Ciherang, Mambal, dan Aqua di Klaten. Nanti proyeksinya sih keseluruhan 22 pabrik bisa menggunakan juga solar panel yang sama sih. Itu. Iya, komitmennya cukup luas ya ternyata, dari mulai produknya, bahkan kemasannya tadi juga dibahas, sudah memperhatikan aspek. Bahkan tadi sudah ada concern untuk datangnya demand yang mulai kenal isu ramah lingkungan. Jadi ya sangat well prepared lah ya Aqua. Ya rasanya kita sudah belajar banyak hal ya Pak Rama ya terkait dengan bagaimana Danone Aqua itu mengelola bisnisnya, bagaimana Danone Aqua itu mendistribusikan produk-produknya sampai dengan komitmen Danone Aqua dalam menjaga lingkungan. Luar biasa sekali hal yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih Pak Rama sudah menyempatkan hadir di LSM Podcast. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak Rama di kesempatan yang lain. Terima kasih juga untuk para pendengar LSCM Podcast kali ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram kami di @lscmlab. Dan jangan lupa juga untuk lihat video-video yang lain dari YouTube podcast kita di LSCM Laboratory. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.